Untuk masalah celana dalam ya, itu tuh biasa dipakai orang untuk mengunci hasrat. Oh, oke. Bisa. Kedua lagi untuk menunduk pasangan. Jadi pasangan itu maksudnya si perempuan ngerjain si laki-laki satu, dia kan nikah sama laki-laki dua nih, ngerjain laki-laki dua, ntar nikah lagi sama tiga gitu. Bisa. Bisa. Oke. Bisa sekali. Kenapa kan beda orang. Baik sahabat Nyai Dewi Rantian, Nyai, Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa, Nyai. Ya, betul. Meskipun puasa, obrolan jalan terus, ya kan. Ini konteksnya bukan ngegosipin, tapi saya mau tanya beberapa hal menurut POV-nya Nyai sebagai praktisi spiritual. Nyai, ini kan lagi rame banget soal kasus poliandri yang menimpa salah satu selebriti kita gitu ya. Oke lah, soal urusan keluarganya kita tidak akan masuk terlalu jauh ke ranah itu gitu ya. Tapi kabar yang beredar bahwa ternyata ada hal yang saya anggap di luar kebiasaan. Ada rajah, ada rajah, ada apa segala macam di tempat yang cukup private, pakaian dalam. Nah, saya ngobrol sama Nyai, saya mau tanya, memang pertama gini, emang ada tuh model-modelan kayak gituan. Terus emang seampuh itu sehingga bisa membuat orang berpikir bahwa dia pasti nurut nih sama gue. Kayak gimana sih? Sebenarnya hal yang seperti itu mah untuk masalah keampuhannya pasti ampuh, karena kan yang namanya juga pasti kan ada mantra. Kalau kamu hanya tidak merajah, kamu ikat begitu aja, ya semuanya itu nggak akan bisa terjadi, karena kan ada mantra yang harus dibacakan di saat melakukan ritual itu, kayak gitu. Apalagi untuk masalah celana dalam ya, itu tuh biasa dipakai orang untuk mengunci hasrat. Oh, oke. Bisa. Kedua lagi untuk menunduk pasangan. Jadi pasangan itu dengan bisa juga membuat pasangannya itu supaya tidak ada hasrat sama istrinya, bisa juga. Jadi kayak suaminya tuh kayak dikerjain, kayak dibikinin bodoh, bisa. Dari media itu tuh bisa banyak macam. Jadi bukan sekedar tulisan ya, memang ada mantra di situ. Kalau cuma tulisan saya juga bisa nulis, ya tempel di tengah dalam, nggak ada apa-apanya gitu ya. Bisa. Itu ada mantra, biasanya itu mantra yang dilakukan. Nah, Nyai, di kasus ini kan kasusnya poliandri nih. Maksudnya poliandri kan si perempuan punya banyak suami nih, ceritanya begitu. Nah, suami utamanya ini seperti merasa dikerjai, dibodohi, dibohongi, bahkan sampai saya tidak tahu apakah akhirnya dia meragukan bahwa itu anaknya anak dia atau bukan. Maksud saya begini, Nyai, sebegitu hebatnya kah, tadi Nyai bilang bahwa khasiatnya pasti ada, tapi apakah sebegitu kuat rajah yang sudah diberi mantra itu menutup alam pikiran seseorang yang menjadi targetnya? Ya pasti. Ya ternyata dari suaminya aja kan tertutup. Ya, betul. Dan dia selalu memaafkan, dan dia juga selalu merasa bahwa istri saya baik-baik aja. Dan dia selalu rasa percayanya tuh sangat luar biasa. Berarti ilmu yang dipakai itu berarti ya kuat. Kan seperti itu. Kalau nggak kuat ya nggak akan kena kali pasangannya. Betul. Dan itu kan sudah sekitar berapa? 1 tahun 2 tahun ya berjalannya ya peristiwa itu ya. Nah, sebenarnya gini, Nyai, kalau orang ingin ngerjain, dalam tanda kutip saya nggak tahu bahasanya apa gitu ya, orang yang ngerajah, taruh di pakaian dalam segala macam, pasti dia ingin bahwa apa yang dia inginkan tercapai. Tapi apakah ada resikonya, termasuk si pemberi maupun si penerima rajah itu? Kalau yang penerima ya pasti akan ada resiko. Karena ketutup pikirannya ya. Satu, ketutup pikiran. Kedua, kayak kelihatan kayak orang bodoh, kayak orang blow on. Kadang-kadang itu dia linglung. Kan seperti itu. Apa yang dilakuin istrinya, dia selalu memaafkan, walaupun istrinya di depan mata dia berselingkuh, mungkin suaminya masih bisa memaafkan. Kan seperti itu. Pasti kan dapat efek. Kira-kira dari perempuan ini bisa dapat efek nggak? Yang mengerjakannya pasti akan dapat efek. Dapat efeknya apa? Satu, dari keluarga dari yang dikenakan ini kan semua mereka itu normal. Pasti mereka bisa melihat bahwa pas keluarga mereka itu pasti secara wajar akan melihat bahwa ini nih aneh, nggak masuk akal. Kan masih gitu.
Di saat keluarga mereka ini berobat, ternyata ketemu dengan spiritual yang kuat, ternyata pekerjaan itu dibalikin. Kalau dibalikin full, biasanya sih bisa gila. Aduh. Biasanya seperti itu. Biasanya bisa gila. Kalau dibalikin full, kadang-kadang seorang spiritual kalau yang benar-benar membalikkan itu, dia tidak akan mungkin baliknya itu sesuai. Biasanya akan, kan ini kan kita mendorong ini kan tergantung dari spiritualnya. Mendorongnya full, apa mendorongnya cuman setengah. Ada orang yang mendorong full, ya pasti dapat efek besar. Kenapa? Ilmu itu akan dibalikin kepada orang yang mengerjakan. Kayak gitu. Berarti bukan kita menuduh siapa-siapa. Siapapun yang mengirim raja itu, resikonya akan kembali berbalik ke Pasti dia dan berbalik. sangat membahayakan ya. Iya, karena kan satu, itu niat udah nggak bagus. Iya. Pasti akan ada karma. Betul. Tapi menariknya, karena di beberapa obrolan kita sebelumnya bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara supranatural, secara spiritual itu pasti ada dua sisi positif dan sisi negatif. Saya percaya bahwa raja itu mungkin dalam sisi positif bisa tadi mencegah perselingkuhan, mencegah kenakalan. Iya, positifnya kan ada. Iya. Jadi ada orang yang melakukan ritual itu ya supaya suami tidak melakukan berzina dengan orang lain. Kan seperti itu. Atau suaminya suka main perempuan. Betul. Jadi dia mengunci hasrat itu supaya hanya dengan istrinya dan dia tidak supaya suaminya tidak melakukan dosa. Jawaban saya sih itu sih wajar aja. Tapi kan ada juga negatifnya. Ya. Negatifnya itu apa? Ya mencelakai seseorang. Apalagi kan yang kita kerjakan kalau niat kita sudah nggak baik. Niat kita itu kan nggak baiknya tuh kenapa? Karena kita berniat bahwa untuk supaya suami kita bertunduk, suami kita tuh kayak orang bodoh, kan seperti itu. Nyai, kalau dalam kasus yang lagi ramai ini, apakah raja ini bisa dilakukan terhadap banyak laki-laki? Maksudnya si perempuan ngerjain si laki-laki satu, dia kan nikah sama laki-laki dua nih, ngerjain laki-laki dua, ntar nikah lagi sama tiga gitu. Bisa. Bisa. Oke. Bisa sekali. Kenapa kan beda orang. Ya. Celana dalamnya pun beda. Betul. Boleh bisa. Betul. Bisa. Tapi kalau itu benar kejadiannya, Nyai, kalau itu benar kejadian, betapa sempitnya cara berpikir orang yang ngirim-ngirim hal kayak gitu, Nyai. Ya, kalau kita bilang sempit, jawaban saya nggak juga sih. Tapi ini adalah nafsu. Oke. Rasa kesombongan supaya suami itu lebih tunduk, rasa angkuh seseorang kan pasti ada. Dan juga satu, Mas Ian, dia pasti setiap orang yang melakukan itu pasti dia pengen berkuasa di dalam rumah tangganya. Berkuasa pasti urusannya harta ini mah. Ya semuanya. Pokoknya dia harus Jadi dominan ya. Dominan. Oke. Jadi suaminya selalu di bawah kaki dia, selalu nurut apa dia. Biasanya seperti itu. Menarik tadi karena nafsu terus berkuasa itu kan menunjukkan bahwa dia tidak puas pada satu titik, dia akan mencari titik-titik yang lain kan? Iya. Gitu ya. Nah, Nyai, buat orang yang terkena raja itu yang sudah di mata itu, ada jalan keluarnya nggak sih untuk bebas dari hal itu? Bisa. Biasanya harus cari orang pintar yang memang bisa bantu dia untuk mengobati. Bisa juga diruqyah, bisa. Semua itu tergantung seperti itu. Kalau ngobrol sama Nyai, kita nggak seru rasanya kalau nggak dengar pengalaman langsung. Nah, Nyai sendiri pernah mengalami hal ini nggak? Mengobati atau justru mengunci orang supaya tidak nakal gitu. Nyai punya pengalaman ini nggak? Saya sering mengerjakan seperti itu. Biasanya saya melakukan untuk menguncikan hasrat pasangan supaya pasangan tuh tidak melakukan berpikiran untuk melakukan zina di luar. Kedua, kadang-kadang tuh saya membantu yang istri yang sudah selama udah disakiti, dihianati supaya suaminya hanya sama dia juga. Saya melakukan itu seperti itu. Tapi ada juga orang yang saya tuh pernah juga ya, Mas Yan ya. Ini pengalaman hidup. Saya membantu seseorang. Ya banyak lah ya yang saya bantu yang seperti itu kejadian. Dia ini selingkuh. Dimatikan hasratnya oleh selingkuhnya sama istrinya. Oh, jadi dia tidak berhasrat ke istrinya? Gak ada hasrat sama istri. Dia punya alat vital, nggak bisa hidup sama istrinya. Tapi sama orang lain, sama perempuan itu hidup. Sama si selingkuhan itu ya? Ya, akhirnya mereka minta bantu saya untuk berobat. Karena suaminya tuh merasakan bahwa kayaknya udah nggak wajar. Karena pertama suaminya berpikir, nggak mungkin lah. Gitu. Akhirnya kita obatin. Itu lumayan susah loh mengobati, Mas Ian. Nggak akan mungkin 1 kali 2 kali. Apalagi kalau yang memang sudah lama ya, itu tuh biasanya, Mas Ian ya, ada pakai celana dalam, ada juga orang yang pakai karet celana dalam dimasukin di botol banyak macam, ada juga yang pakai yang pernah saya kerjakan, yang punya orang yang kena ya, ada orang yang kena saya bantu menyembuhkan.
Mas Ian tahu kan tali pocong? Tahu? Nah itu diukur. Oke. Diukur sesuai Panjang kelamin. panjang kelamin suaminya. Oke. Setelah itu baru diikat. Setelah itu dimasukin ke dalam botol. Oke. Di saat suaminya pergi, Kok saya berhenti kayak ini? ini benar. Saat suaminya itu pergi, baru saat pasangan itu pergi, baru tuh botolnya tuh ditutup supaya nggak lari kemana. Yang ngerjain istri, maaf ya, istri ketiga yang ngerjain. Jadi suaminya itu datang ke saya minta bantu dengan istri pertama. Akhirnya saya membantu, saya melakukan, habis itu saya bantu, saya kasih tahu sama dia bahwa kamu harus baikin dulu nih perempuan sampai kamu dapat botol itu. Botol ini saya lihat dia menyembunyikan ada satu tempat yang agak sedikit kamu nggak paham karena kan laki-laki kan nggak jarang bongkar-bongkar. Iya. Laki-laki itu simpel aja udah. Simpel hidupnya. Saya bilang kamu cari di satu tempat yang kira-kira yang kamu rasa barang itu tuh udah nggak layak pakai. Oke. Ketemu Mas Yan. Setelah ketemu dia bawa ke sini, saya obatin, sembuh dan sekarang udah berhenti. Jadi dia akhirnya istri pertama, istri kedua, istri ketiga diceraikan, jadi istri pertama suksesnya. Tapi menariknya, jadi si bapak ini, si laki ini berbesar hati datang dengan istri pertamanya. Iya. Dia sadar bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Iya. Kok Nyai, maksud gini, kok Nyai bisa tahu bahwa orang ini dikerjain dengan, bahkan Nyai tadi bisa cerita detail ada tali pocong segala macam. Karena saya bilang, kamu cari barang itu dibawa Mas ya. Kasih suruh, akhirnya dia menemu barang itu, akhirnya dia dan istrinya datang kembali, masih di dalam botol. Ih, serem banget. Ya, kenapa saya bilang itu tali pocong itu? Itu tuh masih gimana ya? Aduh, susah deh saya ceritakan. Tapi ada yang nekat juga, bayangin saya sendiri seorang spiritual. Saya nih asli Mas Yan ya, saya nggak berani. Kita udah tahu itu salah. Iya. Kita pakai yang wajar aja. Oke. Kan tali pocong Mas Yan itu kan orang meninggal. Kita kan Iya, betul. Kita pasti ngegali itulah ya. bukan menggali Mas, Mencuri. Kadang-kadang mereka itu mengambil yang punya keluarga sendiri. Nggak akan mereka mau ambil yang punya orang. Tapi ada juga orang yang nekat ngambil punya orang. Tapi kan kita, aduh. Pertama dia nekat ngambil punya orang, kedua itu gila-gilanya diukur sepanjang kelamin itu kan. Ya. Berarti memang sudah direncanakan dengan matang apa yang mau dia lakukan. Pasti. Orang melakukan kayak gitu kan nggak mungkin kujuk-kujuk Mas ya. Tidak karena emosional ya, pasti nggak akan dipikirin. mungkin orang hari itu juga langsung. Pasti kan melakukan itu pasti sudah ada niat. Sudah ada niat. Karena ada niat ini dia pergi ke seorang meminta bantuan, benar nggak? Betul. Tidak akan mungkin dia ketemu sama nih kayak orang mau ke tempat saya, nggak mungkin dia lagi di pinggir tengah jalan. Mampir lah gitu. Ya kan nggak mungkin. Kecuali kalau kita mau main ke rumah keluarga. Berarti kan kalau korelasinya berarti apa yang terjadi sekarang ini berarti memang sudah difikirkan dan sudah direncanakannya ya. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang Nyai, sebelum kita menjadi konklusi semua ini, apa yang menurut Nyai ini sebagai seorang spiritual, apa yang bisa dilakukan oleh pihak laki-laki apabila dia sudah tahu bahwa oke, gue dikerjain nih? Berubah. Ke spiritual juga. Cari ke spiritual. Perlu nggak balas dendam kirim balik gitu biar gila? Ya saran aku sih itu tergantung ya. Tergantung dari orang yang sakit ya, yang korban. Tapi kalau saran saya sih jangan. Sudahlah, kita berubah, sembuhkan diri, berubah menjadi yang lebih baik kan seperti itu. Nah Nyai, sebagai seorang spiritual, apa pesan Nyai buat orang-orang yang kalau dalam sisi positif, oke lah saya setuju bahwa supaya pasangan tidak selingkuh, supaya tidak nakal, supaya tidak zina. Tapi ada nggak pesannya untuk orang-orang yang punya niat jahat untuk melakukan hal-hal seperti itu? Oke, seperti ini Mas Yan. Ilmu itu semua baik. Semua ilmu itu baik. Nggak ada ilmu itu tidak baik. Ya. Yang tidak baik itu niat seseorangnya. Ya kan? Niat seseorang itu yang membuat ilmu itu jadi tidak baik. Kan seperti itu. Saran saya hanya satu. Saya memberitahu buat siapapun. Kita mau melakukan itu harus dipikirkan panjang. Kalau itu bukan suami kamu, ya jangan. Kan kasihan. Kan dia juga punya pasangan. Ya. Pasangan dia juga berharap suaminya baik-baik aja. Ya. Sudah kita rebut suaminya, kita matikan lagi. Hasratnya kan kasihan. Karena takutnya suatu saat akan berbalik kepada seseorang yang mengerjakan. Saran saya dipikirkan panjang, harus berpikir
Jangan berpikir sekali, kalau bisa berulang-ulang kali. Ya. Intinya gitu ya, sahabat Nyai Dewi Rantian, bahwa kasus yang lagi ramai itu pasti orang yang melakukannya juga punya alasan tersendiri, Ya. Nyai ya. Ya, tergantung niat kan, Tergantung Mas. niat. Tapi apapun yang kita lakukan, baik buruk semua ada resikonya. Ada risiko pasti. Ya kan? Oke, sampai sini Nyai ya. Oke. Terima kasih ya. Ini pencerahannya super banget karena Ya. lagi rame. Ya. Mudah-mudahan teman-teman sana bisa mendapat sesuatu dari obrolan ini. Oke, Oke. terima kasih. Assalamualaikum. Salam.